Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Julieta Yuliansa. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan praktik bimbingan klasikal karir untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan karir. Praktik bimbingan klasikal karir yang saya lakukan itu untuk anak SMP. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya, apakah di sini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kalian semua sehat. Sebelumnya di sini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal karir. Pasti kalian akan bingung apa itu bimbingan klasikal karir. Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan klasikal karir ya. Jadi, bimbingan klasikal karir itu adalah suatu bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam satuan kelas yang dilakukan di dalam kelas. Nah, karena kalian sudah tahu pengertian dari bimbingan klasikal karir, jadi kalian juga sudah paham kan apa yang akan Ibu lakukan sekarang. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sekolah lanjutan setelah kalian lulus SMP ini. Sebelumnya, Ibu minta kepada kalian untuk kalian tetap tenang dan tidak ada yang berbicara selain Ibu, karena nanti akan ada waktu di mana kalian bisa bertanya dan mendapatkan pendapat. Oke? Setuju ya? Oke, siap. Sekarang kita mulai ya bimbingan klasikal karirnya. Jadi kalian itu kan sudah kelas 9 ya. Jadi kalian itu akan menentukan kemana kalian akan melanjutkan sekolah setelah kalian lulus SMP ini. Dan kalian juga pasti sudah tahu kan untuk SMA dan SMK. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan untuk persamaan dan perbedaan dari SMK. Yang pertama persamaannya. Persamaannya SMA dan SMK itu sama-sama ditempuh sama 3 tahun. Mungkin kalian juga sudah paham ya untuk itu. Nah, yang banyak itu dari perbedaannya. Nah, perbedaan dari SMA dengan SMK itu yang paling mencolok itu dari segi teori dan praktiknya. Karena jika SMA itu lebih memfokuskan siswanya menjadi seorang yang disiplin ilmu. Jadi setiap mata pelajaran yang diberikan itu akan dibahas secara detail. Nah, untuk SMK itu lebih ke praktiknya. Berbeda dengan SMA juga. Jadi SMK itu lebih banyak praktik daripada teorinya. Karena agar membekali siswanya untuk bisa mempraktekkan kemampuannya selama di SMK itu saat dia terjun ke dunia kerja. Mungkin seperti itu ya untuk persamaan dan perbedaannya. Oh ya, satu lagi. Untuk jurusan di SMA dan SMK juga itu berbeda ya. Nah, jika di SMA itu hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS, tapi juga terkadang ada jurusan bahasa, itu tergantung dari sekolah itu menentukan jurusannya. Dan untuk SMK itu ada banyak sekali jurusan. Misalnya ada jurusan pemasaran, perhotelan, atau mungkin teknik jaringan gitu ya, dan masih banyak lagi jurusannya. Itu tergantung dari sekolah itu menentukan jurusannya. Nah, selain dari persamaan dan perbedaan SMA dengan SMK, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Pertama kita akan membahas untuk kelebihan dan kekurangan dari SMA. Nah, untuk kelebihan dari SMA, yang pertama itu siswa itu lebih luas pengetahuannya. Karena seperti yang pertama kita jelaskan bahwa di SMA itu lebih memfokuskan untuk siswa itu lebih paham dengan teori. Jadi pengetahuan itu akan luas gitu. Karena hampir semua mata pelajaran dipelajari secara detail di sekolah. Nah, untuk yang kedua adalah lebih banyaknya waktu senggang untuk bersama teman-teman. Karena di SMA itu kan praktiknya kan sedikit, hanya ada beberapa praktik, misalnya untuk kenaikan kelas atau untuk misalnya dia setelah lulus di kelas 3. Nah, jadi kan waktu senggangnya itu lebih
banyak daripada di SMK. Nah, itu dari kelebihannya. Selain kelebihan, kekurangan di SMK itu pertama, mata pelajarannya yang terlalu banyak. Itu tuh membuat siswa itu jadi pusing karena semua mata pelajaran dipelajari. Jadi itu kan membuat mereka tuh seperti bingung gitu. Mereka karena kan setiap siswa itu berbeda, tidak semua bisa memahami semua mata pelajaran itu. Untuk yang kedua, sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak ditentukan dia lulusan mana, karena itu tuh ditentukan dari soft skill yang dia miliki. Kalau misalnya dia lulusan SMK pun tapi soft skillnya kurang, dia pasti akan sulit mendapatkan pekerjaan. Intinya sulit mendapatkan pekerjaan itu tergantung dari diri seseorang tersebut. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan dari SMK. Pertama, kelebihannya. Kelebihan SMK itu jadi siswa itu langsung dirumuskan itu atau difokuskan untuk lebih mempelajari tentang praktiknya. Jadi dia tuh dia tuh lebih mudah gitu memahami misalnya, dan itu difokuskan dari satu jurusan. Misalnya di jurusan pemasaran, dia tuh akan difokuskan untuk tentang pemasaran. Jadi untuk misalnya dia sudah lulus, dunia kerjanya itu tidak jauh dari tentang pemasaran, seperti itu. Yang kedua, kerjanya tuh yang mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi sebenarnya tidak seperti yang sudah dijelaskan tadi dari kekurangan SMA. Sebenarnya itu tergantung pada seseorang tersebut. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, karena dia tuh banyak praktik ya, jadi itu tuh mengurangi waktu untuk bersama teman-temannya. Misalnya di SMK itu ada waktu di mana di kelas 2 atau kelas 3 itu akan ada praktik kerja lapangan atau PKL. Dan itu tuh sangat menguras waktu ya, jadi dia tuh akan berkurang waktunya untuk bersama teman-teman. Oke, Ibu sudah selesai menjelaskan tentang bimbingan klasikal SMP untuk lanjutan ke sekolah berikutnya. Nah, sekarang kalian boleh bertanya atau memberikan pendapat. Silahkan untuk mengacungkan tangannya jika ingin bertanya dan memberikan pendapat. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Oh, tidak ya. Berarti kalian semua sudah paham dan mengerti tentang bimbingan klasikal yang diberikan. Mudah-mudahan setelah kalian mengikuti bimbingan klasikal ini, kalian bisa lebih paham lagi dan lebih serius lagi dalam memilih sekolah lanjutan yang kalian inginkan. Sebelumnya Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kalian tetap